Tapi kita belum cerita ke Arsnesia nih, perusahaan apa nih yang Kang Ridwan masuk ini? Iya, silakan. Boleh. Silakan. Perusahaan ini sebenarnya perusahaan Jepang, ya, perusahaan Jepang yang kira-kira itu 95% itu Sumitomo punya. Sumitomo Manufaktur punya. Dia banyak sekali industri yang bergerak dikelola oleh perusahaan ini. Manufaktur grup ini. Salah satunya adalah perusahaan ban, kemudian sport, kemudian juga dia juga mengelola manufaktur mengenai alat kesehatan, kemudian konstruksi dan sebagainya. Tapi di sini saya masuk ke dalam unit bisnis yang namanya manufaktur tire dan bola golf di situ. Bannya namanya Dunlop. Pasti tahu lah ya Dunlop. Pada saat menjadi chief staff itu, mulailah saya dirotasi tuh. Dirotasi di beberapa bagian. Yang tadi di proses A, proses B, proses D, kemudian dari proses primary, proses assembling, kemudian sampai finishing. Itu sudah saya lalui semua. Jadi memang benar-benar pada saat itu saya harus banyak keluar dari zona nyaman, tidak masuk ke dalam satu tempat, pindah terus, berputar, bergerak. Sampai suatu ketika saya disuruh mengurusi yang namanya training. Oke. Pada saat itu saya Tapi masih diproduksi waktu itu as engineer. Kalau boleh dikatakan ini ekstrakurikuler. Oke. Ekstrakurikuler. Kira-kira pada saat saya menjabat asisten manajer 2 tahun di proses engineer. Tiba-tiba saya diberikan surat. Penugasan baru. Oke. Tolong kelola HRD. Oke. Sama sekali saya tidak mengerti apa itu HRD. Yang saya tahu HRD itu ujung-ujungnya negosiasi dengan serikat pekerja, ya. Kemudian mengurusi gaji dan sebagainya. Sepertinya saya mulai berpikir, kok saya diberikan pekerjaan seperti ini ya? Ya. Seperti itu ya. Pada saat itu atasan saya bicara, kamu bisa mengelola manusia. Saya melihat ada bakat kamu di situ. Halo Arsnesia, di sini kita akan berdiskusi tentang banyak hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan mengundang banyak narasumber yang hebat-hebat, yang luar biasa. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu, alumni S2 Ars. Inilah Kang Ridwan Syah. Silakan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya baru saja lulus dari universitas ini. Terima kasih banyak, ilmunya juga cukup bermanfaat dan membuat saya percaya diri dalam mengembangkan tugas sebagai kepala divisi HR dan GA. Baik. Oke, kita break dulu sejenak. Oke Arsnesia, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Kang Ridwan. Nah, di sesi awal ini boleh dong Kang Ridwan cerita masa kecil dulu nih. Oh. Ya, lahir di mana, mungkin sekolah di mana dulu. Baik. Boleh. Baik. Saya adalah anak tertua dari 3 bersaudara. Ya, orang tua saya berasal dari Sulawesi, ayah, kemudian ibu beberapa bulan yang lalu sudah meninggal dunia, ya. Setelah masa kecil saya, ya, dari SD sampai universitas, saya pikir cukup memprihatinkan, Pak. Oh gitu. Kenapa itu? Ya, artinya saya tidak bisa sekolah tinggi seperti itu, ya. Jadi saya pada saat itu waktu di universitas saya harus memilih apakah saya melanjutkan sekolah atau saya langsung bekerja. Karena waktu itu adik saya juga harus kuliah gitu. Jadi akhirnya
saya memilih satu universitas di Cempaka Putih waktu itu, Sekolah Tinggi Manajemen Industri. Kebetulan posisinya sebagai D4, ya, D4 diploma 4. Kira-kira tahun 1996 saya lulus pada saat itu. Cita-cita saya waktu itu sih maunya UI. Waktu itu karena saya suka matematika, waktu itu saya mencoba untuk masuk ke jurusan MIPA. Tapi ya waktu itu ada mungkin Tuhan tidak mengizinkan saya masuk ke UI. Tapi ya itulah, ada hikmah di balik itu. Ternyata saya bisa menjalani karir saya melalui pendidikan seperti itu. Nah, sebelum cerita kuliah tadi, waktu SD di mana itu SD-nya dulu tuh? Saya dulu SD di 02 Pagi di Duren Sawit. Duren Sawit ya. Duren Sawit. Rumah juga di situ. SMP 27 di Duren Sawit. Kemudian SMA-nya SMA 50 Cipinang Muara. Gitu. Ada ini enggak waktu pengalaman dulu masa kecil gitu yang ini kira-kira pantas di share ke Arsnesia nih? Benar-benar. Waktu itu kalau sekarang ini zamannya sekarang mungkin enak ya. Kalau kita berangkat di sini tinggal ada Gojek. Dulu saya masih merasakan gimana rasanya itu. Saya jalan kaki dari rumah itu kira-kira setengah jam. Ya, sampai sekolah saya di SD jalan kaki waktu itu. Waktu umur saya kira-kira dari kelas 1 SD saya coba berjalan kaki. Kemudian mengingat kemudian waktu SMA dulu masih tahu ada namanya Metro Mini. Metro Mini ya. Wah, itulah suka dukanya naik Metro Mini. Begitu penuh, sesak, wah asik deh. Mungkin yang sekarang ini nggak bisa dirasakan. Ya, sekarang kan udah kondisi-kondisi seperti itu. Sampai itu berlanjut kuliah, saya juga masih merasakan yang namanya Metro Mini juga. Kemudian bis PPD yang penuh sesak dan sebagainya. Tapi ya itulah kenikmatan waktu saya menjalani pendidikan. Nah, tadi waktu kuliah itu jurusannya apa yang waktu S1? Saya jurusannya manajemen industri. Manajemen industri. Itu yang dipelajari apa sih waktu itu kira-kira? Ya, aktivitas seperti kurikulum seperti lean manufacture. Ya, contohnya bagaimana mendesain suatu produksi. Kemudian di situ ada yang namanya mata kuliah menginvestigasi gerak. Saya lupa namanya itu waktu itu mata kuliah apa namanya. Ya. Jadi gerakan mana yang terpola dan sebagainya, macam-macam. Kemudian saya juga di situ belajar mengenai biaya, biaya produksi. Kemudian sosiologi industri. Kemudian ada namanya mata kuliah pengetahuan bahan dan sebagainya, metalurgi dan sebagainya. Kemudian ada juga belajar mengenai sistem informasi. Semuanya. Tapi sepertinya jurusan itu lebih banyak bicara mengenai sistem industri secara keseluruhan, belum mendalam. Nah, setelah lulus langsung masuk ke perusahaan ini yang sampai sekarang ya? Iya, saya waktu itu melamar bekerja. Kebetulan waktu itu saya lihat di koran, ini ada perusahaan apa ya, saya coba masukkan. Dan pada saat itu saya diwawancara. Dan alhamdulillah waktu itu saya diwawancara langsung oleh orang Jepangnya. Waktu itu ditanyakan kenapa dia melihat background saya sepertinya cocok. Ya, kemudian ditanyakan mengenai pengetahuan mengenai industri, proses-proses manufaktur dan lainnya, saya cocok. Akhirnya saya pertama kali ditempatkan sebagai staff proses engineer untuk membawahi mekanisme di dalam proses produksi. Tapi kita belum cerita ke Arsnesia nih, perusahaan apa nih yang Kang Ridwan masuk ini? Iya, silakan. Boleh. Silakan. Bisa di-share nggak? Perusahaan ini sebenarnya perusahaan Jepang, ya, perusahaan Jepang yang kira-kira itu 95% itu Sumitomo punya. Sumitomo Manufaktur punya. Dia banyak sekali industri yang bergerak dikelola oleh perusahaan ini. Manufaktur Group ini. Salah satunya adalah perusahaan ban, kemudian sport,
Kemudian juga dia juga mengelola manufaktur mengenai alat kesehatan, kemudian konstruksi dan sebagainya. Tapi di sini saya masuk ke dalam unit bisnis yang namanya manufaktur tire dan bola golf di situ. Bannya namanya Dunlop. Dunlop. Pasti tahu lah ya Dunlop. Iya. Nah, jadi pertama kali masuk di manufaktur ya? Manufaktur. Saya di bagian proses. Apa tuh dulu tugasnya waktu itu pertama-tama? Ya, tugasnya pada saat itu saya mendesain suatu proses. Kecepatan suatu mesin bagaimana, kemudian membuat kalau di dalam itu ada namanya dice cetakan. Saya juga mendesain desain dice mengenai tire dan sebagainya. Kemudian perputaran mesin itu seperti apa yang ideal, line speed dari proses itu seperti apa yang ideal supaya menghasilkan produk sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Itu tahun 97 ya? Berarti kurang lebih berapa tahun yang lalu tuh, udah lama banget. 2022 ya, kira 25 tahun. 25 tahun 25 lebih ya. tahun, 25 tahun. Luar biasa. Nah kan Tidak terasa. Pertama masuk di situ, terus karirnya meningkat. Boleh cerita nggak supaya anak-anak juga semangat nih, Arsnesia Baik. Ya, waktu itu saya menjabat sebagai staf pertama kali ya, staf. Kemudian 5 tahun kemudian saya diangkat menjadi chief staff, masih di proses yang sama, yaitu proses manufaktur, di proses engineer. Langsung pada saat menjadi chief staff itu mulailah saya dirotasi tuh. Dirotasi di beberapa bagian. Yang tadi di proses A, proses B, proses D, kemudian dari proses primary, proses assembling, kemudian sampai finishing. Itu sudah saya lalui semua. Jadi memang benar-benar pada saat itu saya harus banyak keluar dari zona nyaman, tidak masuk ke dalam satu tempat, pindah terus, berputar, bergerak. Sampai suatu ketika saya disuruh mengurusi yang namanya training. Oke. Pada saat itu saya Tapi masih diproduksi waktu itu as engineer. Kalau boleh dikatakan ini ekstrakurikuler. Oke. Ekstrakurikuler. Saat itu yang namanya problem solving. Problem solving. Waktu itu masih ingat saya namanya QCC, Quality Control Cycle. Di saat itu saya harus memberikan ilmu bagaimana melakukan problem solving dengan menggunakan 8 step dan 7 tools yang ada. Macam-macam gitu. Ada yang namanya scatter diagram, kemudian histogram, semua diberikan informasi seperti itu. Sampai step-step bagaimana. Nah, karena perusahaan melihat kondisi ini baik, saya juga bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak. Mulai step berikutnya. Kira-kira pada saat saya menjabat asisten manajer 2 tahun di proses engineer, tiba-tiba saya diberikan surat. Penugasan baru. Oke. Tolong kelola HRD. Oke. Sama sekali saya tidak mengerti apa itu HRD. Yang saya tahu HRD itu ujung-ujungnya negosiasi dengan serikat pekerja, ya. Kemudian mengurusi gaji dan sebagainya. Sepertinya saya mulai berpikir, kok saya diberikan pekerjaan seperti ini ya? Ya. Seperti itu ya. Pada saat itu atasan saya bicara, kamu bisa mengelola manusia. Saya melihat ada bakat kamu di situ. Jadi tolong saat ini kamu pegang sebagai asisten manajer HRD. Ya, pada saat itu mulailah saya berkecimpung di HRD. 2 tahun kemudian mulailah saya masuk ke dalam rekrutmen. Pada saat itu saya tidak tiba-tiba langsung mengelola HRD. Step by step saya diangkat. Rekrutmen pegang. Pada saat rekrutmen, karena saya berpikir waktu itu berpikir problem solving, ya, tolong lihat ada masalah apa di rekrutmen. Saya pelajari. Oh, ternyata prosesnya terlalu panjang. Cutlah saya di situ. Sukses saya masuk di rekrutmen, masuk lagi saya masuk ke bagian penggajian. Oh, sebentar nih. Ini karena bisa menarik nih ceritanya nih, rekrutmen. Ini kan yang dengar Arsnesia sekarang masih pada kuliah, bentar lagi masih ada yang lulus mau kerja. Boleh nggak dikasih tahu nih, kira-kira sebetulnya pada saat mencari karyawan itu apa yang dicari gitu? Oke. Ya, pada saat kami cari karyawan, ya jelas untuk kemampuan sesuai dengan job desk yang diinginkan oleh departemen tentu kita akan cari. Ya.
Tetapi selain itu ada beberapa hal juga yang ingin kita Nah, cari. ini nih kayaknya Ya. menarik nih. Kalau sekitar job desk ya semua orang tuh mengerti lah job desk. Tapi kita akan coba cari kemampuan komunikasi. Oke. Kenapa saya komunikasi bicara ya. komunikasi? Karena pada masuk ke dunia industri Mm-mm. itu mereka akan banyak bergaul dengan beberapa orang. Betul. Tipenya dari orang yang tidak mau mengerti sampai orang yang mau diajak kerjasama. Mm-mm. Kita cari orang-orang seperti itu. Mm-mm. Makanya di sini kemampuan komunikasi mahasiswa Mm-mm. dan bekerja sama bisa membaur kerjasama tim kita sungguh butuhkan. Jadi kalau Arnesia ini kalau dia mempunyai kemampuan berorganisasi itu kita nilai prioritaskan. tambah itu ya. Nilai tambah di situ. Kenapa? Orang HRD menganggap kalau mahasiswa sudah berorganisasi pasti dia mempunyai kemampuan berkomunikasi. Dia bisa memanage tim di dalamnya. Dia bisa mempunyai kemampuan mengambil keputusan pada saat-saat sulit. Begitu. Nah, ini yang kita cari. Terus yang ketiga, apakah mau mempunyai pengalaman magang. Pengalaman magang pada saat itu kita lihat di mana dia bisa waktu itu ditempatkan. Apakah punya korelasi dengan pekerjaan yang kita butuhkan atau tidak. Iya, jadi tadi selain kemampuan teknis, komunikasi, skill, pernah berorganisasi ya, juga magang gitu ya. Nah, itu Arnesia ingat ya, nasihat dari Kang Ridwan nih. Oke, tadi setelah dari rekrutmen berlanjut lagi ke pada saat rekrutmen masuk ke dalam proses penggajian. Oh, penggajian. Ya, penggajian. Saya waktu itu step by step masuk proses penggajian, membenahi beberapa proses penggajian, melihat lagi permasalahan struktur gaji dari masing-masing karyawan, ada keseimbangan atau tidak di dalamnya. Mulai saya perbaiki lagi, berhasil. Kemudian saat 2 tahun kemudian saya diangkat menjadi manajer di HRD. Saat itulah saya masuk kepada posisi yang paling sulit. Karena apa? Sulit. Human di situ industrial relationship. Oh. Di situ yang paling sulit. Jadi semua kalau saya merasakan di HRD ya, di bagian-bagian di situ, industrial relationship itu yang paling sulit. Harus nego dengan banyak sekali. Banyak tidak hanya membutuhkan pemikiran teknis, mental juga, komunikasi juga, rasa empati juga. Betul. Waduh, luar biasa di situ. Kadang-kadang saya berpikir ini yang mungkin banyak orang HR banyak sekali pindah keluar perusahaan. Posisi di sini yang paling sulit. Jadi berapa lama di posisi itu? Di posisi itu sampai sekarang kira-kira sudah 9 tahun. 9 tahun sudah merasa. Cukup banyak ininya dong. Banyak ya? sekali. Suka dukanya di situ. Suka dukanya di situ paling banyak. Dan situ yang paling ya saya merasakan kemampuan menguasai. Saya orang teknis, Pak. Saya jadi dipaksa untuk menguasai hukum perundang-undangan mengenai tenaga kerja. Dalam waktu singkat saya harus belajar pasal-pasal hukum pasal, gitu ya. Karena saya harus mengimbangi mereka. Benar. Mereka juga sudah di training gitu kan. Iya. Mereka sudah mengerti dari awal undang-undangnya. Saya orang teknis, awalnya saya bagaimana saya harus cepat belajar inilah. Yang saya bilang orang itu akan terus berkembang begitu mereka keluar dari zona nyamannya. Langsung masuk ke learn zone gitu ya. Di situ ada pertamanya pada saat saya masuk itu ada rasa ketakutan dalam diri saya. Bisa nggak ya saya? Bisa nggak ya saya? Tapi saya berpikir ini kesempatan saya. Kalau saya nggak bisa, saya harus belajar. Ya, mulailah saya di situ. Mulai mengambil kursus-kursus mengenai, kemudian banyak belajar dari buku, ilmu-ilmu baru. Kemudian saya coba searching internet mengenai kasus-kasus baru gitu. Karena kalau kita tidak bisa mengimbangi mereka, jatuh. Mereka memainkan, mereka mempunyai peranan. Jadi saya harus leading di atas, supaya ada partner. Jangan sampai kalau mereka sedikit ini enggak kuat. Inilah salah satu alasannya kenapa saya harus mengambil S2. Nah ini nih masuk ke cerita berikutnya nih. Alasannya itu ya. Iya. Nah itu ngambil S2 tahun berapa waktu itu ya? Kira-kira 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu ya.
Tahunya S2 Ars itu gimana dulu tuh? Begini, waktu itu saya salah satu kemampuan untuk mengembangkan kemampuan itu salah satunya adalah membina networking. Oke. Ya, networking. Saya juga harus banyak melakukan berkumpul dengan orang-orang HR, baik orang HR yang senior, ya orang-orang yang sama orang Jadi HR. ada komunitas HR ya? Ya, disitulah saya banyak belajar. Salah satu di situ saya diajak waktu itu kan teman saya, ayo kita gabung di Ars. Apa sih MSDM? Oke, kita coba masuk ke MSDM. Ya. Dan kebetulan juga ketua serikat kerja saya juga dia juga ngambil S2. Oh, jadi sama-sama. Ini sama-sama pengembangannya sepertinya memang luar biasa kompetisi kemampuan untuk mengambil knowledge itu ya. Ya, mulai dari situlah saya mau belajar supaya juga ya artinya dalam hal ini kompetensi saya untuk menguasai HRD itu lebih diperkuat lagi. Nah, pada saat ngambil kuliah di sini MMSDM ya, hal-hal apa yang didapat nih? Apa ada ilmu baru yang didapat atau masukan-masukan baru atau gimana tuh? Ya, begini. Banyak sekali ilmu baru yang dapatkan. Pertama mengenai sales dan marketing. Walaupun sebenarnya saya orang MSDM, saya juga harus tahu akhirnya mengenai marketing, sales dan seperti apa. Saya mendapatkan ilmu-ilmu mengenai sales marketing. Kemudian dari Pak Prof mengenai budaya organisasi, ya. Pentingnya manajemen change dalam suatu organisasi. Bagaimana mengelola manajemen change di dalam suatu organisasi. Kemudian mengenai strategik, yang itu mungkin harus dimiliki oleh sudah level-level manajemen harus memiliki proses ya, seperti itu. Manajemen ya, strategi. Nah, memang kalau orang belajar, saya selalu mengambil hikmah dari pelajaran. Oh, kira-kira manajemen strategik ini ilmunya di sini. Nah, begitu setelah saya mendapatkan intisari dari begitu, saya coba terapkan di dalam perusahaan. Dan inilah yang tadi saya sampaikan kepada Bapak, orang-orang yang mempunyai kompetensi tinggi itu tidak mudah untuk diatur oleh orang lain. Itu. Jadi ada kepercayaan tinggi, ada pride di dalam diri dan bisa memberikan saran walaupun itu kepada sales. Karena sudah mengerti, oh strategi marketing seperti ini. Saya bisa tahu apa itu yang namanya pangsa pasar, gitu kan. Kemudian istilah-istilah marketing yang ada. Jadi saya bisa mengimbangi lah kalau ada orang sales bicara mengenai strategi dalam membuat rencana marketingnya. Sehingga di dalam suatu meeting pun saya banyak bertanya kepadanya dan orang marketing juga salut. Kok tahu ya? Gitu ya? Tahu ya istilah seperti ini. Ya, saya tahu seperti ini. Cuma tahu aja mengenai 4P gitu kan, price gitu kan, ada istilah price, kemudian promotion, people dan sebagainya. Pengelolaannya bagaimana? Nah, itulah yang banyak bermanfaat. Saya terus terang banyak terbantu untuk meningkatkan confidence saya setelah saya mendapatkan S2. Alhamdulillah kalau gitu ya. Jadi bermanfaat ya. Oke. Jadi kan kelihatannya ilmunya Kang Ridwan ini udah banyak sekali ya. Mulai dari produksi, kemudian SDM, sekarang setelah S2 tahu banyak hal lagi. Kira-kira ke depannya apakah akan masuk ke ranah-ranah baru lagi? Ya, saya mau coba tentunya saya ingin memberikan sumbangsih apa yang saya sudah sampaikan ini kepada orang-orang yang di luar sana. Pengalaman, kemudian best practice apa yang sudah saya sampaikan. Makanya pada saat suatu momen-momen tertentu saya coba memberikan hal ini kepada orang-orang HR yang lain. Terutama untuk adik-adik ini juga begini. Saya juga mencoba untuk bagaimana bisa membuat buku. Nah, ini menarik ya, nih. Saya juga membuat buku untuk memberikan praktis saya kepada HRI. Mungkin sudah suatu saatnya posisi saya ini sudah tidak berpikir ke arah itu lagi. Tapi bagaimana saya bisa memberikan manfaat bagi orang lain seperti itu ya.
Saya berpikir ke arah sana, Pak. Itu. Apa Jadi, yang saya bisa berikan kepada orang-orang yang di sekitar saya seperti itu. Saya juga harus bisa berpikir untuk mengangkat staf-staf saya untuk bisa maju ke depan, dan berpikir untuk bisa mengangkat orang-orang yang di luar sana untuk meningkatkan kompetensi. Ya, saya juga cukup prihatin juga kalau melihat kalau saya lihat sekarang ini kondisi kita jauh dengan negara-negara seperti Vietnam, Singapura, Thailand. Kompetensi kita masih jauh. Ya, ada satu artikel yang menyatakan nomor 1 sekarang dikuasai oleh Korea mengenai inovasi. Ya, Jepang sudah turun nomor 2. Dan paling bawah itu setelah Vietnam, Thailand itu Indonesia. Nah, jadi udah ada ini ya, kira-kira pemikiran mulai dari lingkungan terdekat untuk menaikkan posisi Indonesia lah. Saya juga itu. Di samping itu juga mungkin saya juga harus banyak belajar lagi dari ilmu baru. Saya banyak juga memperkuat network dengan para praktisi HR, para profesional HR, karena ilmu itu akan terus berkembang. Mungkin sekarang ini ada istilah-istilah agility, resilience, itu sudah mulai masuk. Bagaimana menjadi seorang CMHR yang agile ya, menghadapi perubahan tuntutan zaman. Tapi by the way, kembali ke cerita saat kuliah S2, ini kan kurang lebih berapa, 2 tahun ya? Ya, kira-kira 2 tahun. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik buat di-share nih kepada yang masih kuliah sekarang? Oh, begitu ya, pengalaman. Kalau ada. Ya. Kalau menurut saya, kuliah itu tidak cukup untuk untuk bisa mengembangkan diri. Ya. Jadi jangan menganggap kalau saya sudah kuliah, saya mempunyai kemampuan lebih tinggi. Nah, kalau adik-adik kuliah, yang lain pun kuliah sama. Ya. Mungkin tidak di arts, mungkin di ITB juga ada. Adik-adik akan bersaing dengan beberapa orang. Harus ada nilai value, ada additional value, ada nilai tambah bagi orang kuliah itu. Ya itu tadi saya bilang. Saya pernah baca juga suatu buku bahwasannya 80% keberhasilan seseorang itu dipengaruhi oleh soft kompetensi. Kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam problem solving, critical thinking, analytical thinking, itu juga harus dilatih. Ya, itu harus dilatih. Bagaimana melatih itu? Sering-seringlah kita menemukan masalah. Semakin banyak ketemu masalah, semakin pinter ya. Betul. Semakin banyak masalah di dalam. Ya kalau kita cuma istilahnya mager ya, kalau sekarang istilahnya kan istilah mager gitu kan. Apa namanya, habis pulang kuliah tidur di rumah, kemudian main game, itu menurut saya belum ada additional value. Itu yang saya harus sekali lagi harus banyak berorganisasi aktif, apapun yang dilakukan. Ya kalau dalam hal ini cobalah misalnya ya melakukan bisnis kecil-kecilan, di situ nanti akan tertempa. Resiliennya bagaimana, kemampuan berpikirnya bagaimana. Begitu setiap nanti menemukan masalah akan terlihat, kepribadian itu akan jauh berbeda. HRD akan bisa melihat pada saat melakukan interview, orang-orang seperti itu akan terlihat. Oke Arsnesia, kita break dulu sejenak. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini,
kamu pun bisa menjadi IT consultant, sistem analis, data scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukungmu. You are, yes, we are. Oke, Arsnesia, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Kang Ridwansyah. Nah, di sesi yang terakhir ini saya akan minta Kang Ridwansyah untuk memberikan advice mungkin kepada adik-adiknya yang masih kuliah. Baik, silakan. Ya, adik-adik sekalian, Arsnesia, agak sedikit susah. Arsnesia. Zaman sekarang sudah mulai banyak berubah. Perubahan luar biasa. Saya waktu mengenyam di HRD itu saat itu tahunya mengenai HRD itu adalah administrative job. Sekarang sudah mulai banyak berubah. Orang HRD harus berpikir sebagai business partner. Bagaimana bisa memberikan saran kepada perusahaan untuk memberikan kontribusi profit yang lebih besar pada perusahaan. Hal ini pun juga harus bisa dimengerti oleh adik-adik sekalian. Ya. Adik-adik tidak hanya bisa mengandalkan job kompetensi, bahwasanya saya menguasai pengetahuan. Itu boleh saja dimengerti. Tapi sekali lagi, persaingan ini harus ada nilai tambah tadi sampai. Ada beberapa kemampuan yang harus dikuasai oleh adik-adik nanti dalam bekerja. Pertama, kemampuan berkomunikasi, ya, teamwork, dan itulah gunanya organisasi di dalam suatu kampus. Harus aktif di dalam. Kalaupun tidak aktif, apapun yang Bapak Adi harus bisa lakukan. Harus aktif untuk bisa menciptakan kondisi, meningkatkan komunikasi dan teamwork. Dan kemampuan berpikir secara umum. Apa itu? Problem solving, critical thinking, menemukan masalah, analytical thinking, menganalisa suatu masalah, dan creative thinking. Itu kemampuan thinkingnya. Dan yang lainnya, adik-adik juga harus bisa mengasah kemampuan secara mental, empati, melakukan empati kepada mereka, dan bersedia untuk, artinya apa? Menerima kritikan. Iya. Kadang-kadang kita tahu bahwa kondisi jiwa muda itu jiwa yang sangat menggebu-gebu, sulit untuk menerima masukan. Tapi ingat, kita bisa maju, kita bisa naik ke atas kalau ada orang yang memberikan saran, ada feedback. Justru kita harus berterima kasih pada mereka. Bagaimana kita bisa mendapatkan feedback? Empati kepada orang. Itu saja. Oke, luar biasa Arsnesia ya. Tuh masukan-masukan dari Kang Ridwan. Nah, di sesi ini seperti biasa saya akan memberikan t-shirt ini untuk bisa dipakai ini sebagai kenang-kenangan, sebagai tanda bahwa kita pernah diskusi di sini. Nah, silakan. Saya pakai Pak ya. Pakai, silakan. You are, yes we are.
Begitu Arsnesia perbincangan kita dengan Kang Ridwan Syah, alumni dari Magister Manajemen Ars University. Kita akan terus di Futars untuk berdiskusi dengan narasumber-narasumber lain. Futars, create your future with Ars. Terima kasih. Futars, create your future with Ars.